Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya. Lihat di atas. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang wisata Ainya Cesaot ya. Jadi beberapa waktu ke depan kita mencoba melihat tentang suasana Ainya Cesaot. Oke. Bagaimana sih tentang situasi di tempat itu, di kawasan itu, dan bagaimana kondisinya sekarang. Oke. Untuk yang pertama saya akan mencoba menjelaskan lokasi wisata Ainya Cesaot. Tidak terlalu detail untuk saya jelaskan lokasinya, di mana lokasi Ainya Cesaot ini ada di, seperti yang kita katakan bahwa di daerah Cesaot ya, di daerah Cesaot. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena sekarang ini sudah canggih alat untuk kita mencari atau melacak seperti halnya kita bisa melihat lewat Android seperti di GPS ya. Di Google Maps bisa kita lihat sendiri ada kok lokasinya wisata Ainya Cesaot. Yang pasti lokasinya ada di Kecamatan Narmada ya, Kecamatan Narmada. Nah, misalkan kalau kita berangkat dari Mataram, kita ke arah mana? Kita ke arah timur. Nah, kita ke arah timur. Terus sekitar 20 kilo ya, 20 atau 25 kilo lah jaraknya dari kota Mataram ke arah timur, sampailah ke Narmada. Baru dari Narmada ketemu nanti perempatan, terus ada SMA 1 Narmada. Nah, di sana los dah ke arah timur. Nah, los nanti ada terus ke arah Suranadi. Ya. Salah satu Ainya Cesaot ini adalah salah satu wisata yang ada di Lombok Barat, yang ada di Kecamatan Narmada, dan termasuk lokasinya ada di pelosok, di dalam yang bisa kita katakan, karena dari jarak tempuhnya kita melewati nanti banyak sekali daerah persawahan seperti itu, daerah kebun dan daerah seperti daerah-daerah kebun, hutan nanti. Karena dulunya memang Cesaot ini adalah hutan lindung ya, dulu. Sehingga pada tahun 2015 dibebaskan lahannya beberapa hektar untuk dibangun pemukiman. Nah, sekarang sudah mulai banyak pemukiman di sana. Ya. Kemudian saya menjelaskan tentang apa saja kegiatan, apa saja yang kami bisa review kemarin yang ada di wisata Ainya Cesaot ya, Ainya Cesaot. Yang pertama saya jelaskan adalah wisata ini dikatakan Ainya adalah karena air di maksudnya Ainya ini adalah artinya air ya. Nyet artinya dingin dan sejuk. Memang air di sana dingin dan sejuk. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, ketika kami ke sana bisa memakai mobil, bisa aksesnya, bisa memakai mobil, cuma sampai di parkiran. Ada parkiran di sana. Ketika sampai di parkiran Ainya Cesaot, maka Anda harus beli karcis harus beli karcis. Memang saya sering sekali ke sana, apalagi dulu pas waktu kuliah di sana bisa saya sebut sebagai pelarian. Saat saya sedang sibuk dengan tugas kuliah, bahwa saya cari ketenangan, saya pergi ke Cesaot. Entah itu saya pergi camp sama teman-teman dan outbound tentunya. Iya. Nah, tapi saya kembali ke awal tadi.
ketika sampai parkiran kita harus jalan lagi. Nah, kita harus jalan sekitar beberapa meter dari parkiran, kita turun ke bawah, tidak terlalu bawah ya, kayak kita turun lah turun dari gunung gitu, turun dari bukit, tapi tidak terlalu kayak gunung, tidak terlalu andai. Turun bisa kita jalan kaki, barulah kita sampai ke Aibnya Sesaut. Nah, sampailah kita di Aibnya Sesaut ini, kita akan dimanjakan oleh taman wisata tempat pemandiannya ya, di sana di mana airnya terus saja mengalir ya, mengalir, tidak pernah, istilahnya nggak pernah kering, walaupun itu musim hujan, walaupun itu musim panas, walaupun itu musim kering, tetap airnya ngalir. Nah, kebetulan kami kemarin ke sana waktu musim kering atau musim kemarau, airnya terus, mandi pun tetap sejuk ya. Nah, wisata Aibnya Sesaut ini ketika sampai di sana, kami kami jalan, sebelumnya kami melewati air pemandian dan kami coba naik ke tempat outbound yang biasa ada. Kami jalan-jalan lah istilahnya. Karena bukan hanya pemandian di sana, kami jalan-jalan dan melihat hutan, kondisi hutan, di mana hutan yang di atas itu bisa digunakan tempat outbound. Nah, ini untuk teman-teman kantor, misalnya untuk menghabiskan waktu akhir pekan, silahkan di sana outbound dengan cara ngecamp ya. Enggak. Alunan lara. Siapa ini? Zuhur. Wisata Ainyet. Hutan pinus. Dilarang ngobrol saat sedang sendirian. Warningnya kampret. Oke, boleh diperbolehkan di sana. Saya juga sering dulu ngecamp. Malah dulu ngecamp, makrab, mahasiswa baru misalnya keakraban lah istilahnya, atau di Klatsar kami sering melakukan kegiatan di sana. Ya makanya bisa saya katakan bahwa tempat ini adalah tempat pelarian saya dulu ketika masih mahasiswa ya. Tempat pelarian kala saya dihujani dengan tugas, saya kesana mandi kadang-kadang. Memang di sana tempatnya sangat menenangkan. Saya itu memang orang yang tidak terlalu suka dengan keramaian, makanya saya selalu mencari tempat hening, dan di sana tempat yang cocok untuk yang tidak suka keramaian. Tapi di tempat pemandian itu lumayan rapi kok dia. Lumayan ramai. Adapun yang saya ingin review adalah beberapa hal di sini, di mana tempatnya, di mana ada gubuk di sana juga. Gubuk ini dibuat dari alat yang sederhana seperti bambu ya,
seperti bambu dan terpal, di mana di situ fungsinya adalah sebagai tempat orang-orang jualan. Nah, ada ibu-ibu jualan di sana, ada ibu-ibu jualan. Dan kami tidak hanya sekedar bermain di sana. Yang pertama kami lakukan di sana adalah mencicipi wisata kuliner. Nah, di sini yang asiknya di sini adalah ada wisata khas di sana, wisata kuliner khas, makanan khasnya, di mana ada sate bulayak sangat banyak dicari oleh wisatawan lokal maupun non lokal ya. Banyak sekali yang mencicipi, pasti yang dicari adalah sate bulayak ini. Nah, saya rekomendasikan untuk teman-teman yang belum pernah makan sate bulayak dicicip. Ya Allah. Ini bulayak ya. Bisa dikasih nasi. Bisa dikasih nasi ya. Kan belum sarapan. Oh iya, belum sarapan. Oh, apa? Belum sarapan. Bulayak. Ini nama bulayak. Ini bulayak. Ini sate. Tahu orang itu sate. Sate bulayak ini terbuat dari, yang pertama saya jelaskan satenya dulu. Satenya ini terbuat dari daging ayam, jeroan, dan daging sapi ya. Seperti ini yang saya rasa ada banyak varian. Yang paling sering saya makan adalah varian daging ayam sama jeroan. Lalu bulayaknya ini itu mirip kayak lontong, cuman ini lontong tapi dililit pakai daun aren. Ya, mirip kayak lontong, tapi lontong lebih kurang lembut ya, kurang lembut. Nah, mirip kayak topat juga, tapi topat agak keras. Tapi ini kalau yang namanya bulayak ini agak lembut dia. Nggak tahu cara pembuatannya itu, misalnya begini. Nah, bulayaknya kecil, dililit pakai daun aren. Nah, sehingga kecil-kecil, sehingga pas kita makan bisa kita langsung makan bulayak, bisa kita makan sehari. Sama halnya kita makan lontong sudah, cuman versi lontong kecil. Nah, ya, bahan dasarnya juga ya pakai nasi. Nah, kita coba cicip di sana, wah ternyata memang tidak membosankan. Dari dulu memang rasanya selalu khas. Ciri khasnya ada bumbunya juga, ada bumbu kayak bumbu opor ya. Tapi saya kurang tahu juga terbuat, pokoknya khas sate bulayak. Saya rekomendasikan kalau Anda ke Ainget harus mencoba sate bulayak. Kemudian habis kami makan sate bulayak, saya mencoba pergi ke pemandian Ainget. Ya, pemandian Ainget. Ainget ini kami turun lagi dari atas, kami keliling-keliling tadi, kami selfie. Akhirnya kami turun. Nah, di tempat pemandian memang agak ramai ya. Dan ramainya pun pas akhir pekan. Seperti Jumat, Sabtu, Minggu itu udah mulai ramai dia. Nah, kalau mau ke sana sepi ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah. Kalau udah libur, untuk jam kerja ya di sana sangat sepi. Saya juga gitu pas masih kuliah. Kalau Anda pergi hari Kamis ya hari Jumat sore ya. Kemudian apa yang kami lihat di sana? Tentang banyak tempat selfie. Yang pertama banyak tempat selfie anak-anak muda, biasanya anak-anak muda berselfie, dan ada memang sudah dibuatkan tempat selfie. Nah, yang kami lihat di sana juga banyak
yang berpegang peran anak-anak KKN. Ya, kami lihat banyak sekali. Yang saya lihat yang pertama itu ada tempat misalnya ada tempat pembuatan nama Latin pohon. Salah satu kerjaannya anak biologi, Swietenia mahagoni, pohon yang berasal dari Hindia Barat dan kini tumbuh subur di wilayah Indonesia. Manfaat: 1. Dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur. Dijuluki sebagai primadona kedua dalam pasar kayu karena kualitasnya sedikit di bawah kayu jati. Biji pohon mahoni digunakan sebagai obat penyakit tertentu seperti tipus, batuk, sakit kepala. Daunnya digunakan sebagai pakan ternak dan lain-lain. Ini kerjaannya anak KKN Unram. Thank you KKN Unram sudah memberikan informasi tentang mahoni. Ada pohon mahoni, ada nama latinnya di sana, manfaatnya apa? Pohon pinus, dibuat nama latinnya di sana serta manfaatnya ya. Nanti bisa dilihat di video saya bagaimana keseruan-keseruan. Di sana juga terdapat beberapa hiburan ya, seperti tempat main ayun-ayunan di sana. Ada anak kecil. Oh, airnya. Airnya artinya air dingin. Awas, awas, awas. Duduk sih. Jelek sekali. Di sana bisa, saya juga sempat merasakan gimana rasanya ayun-ayunan di tengah hutan. Ternyata asik di tengah hutan, ayun-ayunan sambil menghibur diri lah. Kemudian kami turun, setelah turun di bawah kami mandi. Nah, kami mandi bersama orang-orang di sana ya, dan tamu-tamu yang datang banyak sekali kami mandi. Kami mandi sekitar jam 3 ke jam 2 pas waktu siang. Kebetulan cuacanya lagi gerimis waktu itu.
gigi ini bergetar sendiri. Nah, kayak gitu giginya bergetar sendiri. Itu adalah pola adaptasi ketika kita sedang kedinginan. Kemudian yang saya lihat ketika saya mengganti baju dan tempat ganti baju di sana udah disiapkan khusus dan ada tempat sholat. Nah, ini yang unik adalah tempat wudhunya. Tempat wudhu di sana di samping musola itu saya coba liput sedikit. Itu adalah tempat wudhu satu-satunya yang pernah saya lihat tidak pernah ditutup, ya, tidak pernah ditutup dan dibiarkan mengalir terus sepanjang hari mengalir. Pernah nggak lihat tempat wudhu yang dibiarkan mengalir? Ini tempat wudhu ini tidak pernah ditutup. Saking melimpahnya air di sini tidak pernah ditutup. Nah, ini tempat wudhu ini. Nah, air tempat wudhu ngalir nih. Dari sini dia ngalir nih. Oh, ngalir nih airnya dari sini baru turun ke sungai. Nah, sana sungai. Mau lihat musolanya kayak apa? Ini musola, tempat sholat. Nah, disinilah kita sholat. Itu tempat ganti baju. Tempat ganti baju kalau mau mandi. Terus yang baru saya lihat hanya ada di airnya Cisawan. Kenapa? Karena ya seperti saya katakan tadi, airnya sangat melimpah, ya, melimpah ruah. Ini tidak pernah kering, seperti tidak pernah kering, tidak pernah kekurangan air di sana, selalu melimpah. Nah, ya, seperti yang dikenal ada kota Narmada adalah kota air. Di Lombok ini kota Narmada itu dikenal sebagai kota air, ya, karena itu melimpah sekali air. Ya, kemudian saya coba liputkan tadi tempat wudhu, ada tempat ibadah di sana, ya. Kemudian setelah itu saya mencoba, ya, boyak kupi. Kupi? Nggih, Kupi napi? luak. Kupi luak? Oke. Wah, baru anu. Wah, habis sate. Wah, kadu sate baru. Boyak kupi dong. Kupi banyak cokol. Nabi? Segera kupi dibungkus. Ini sate. Oh. Di mana satenya? Masa kupi mau dibungkus? Nah, Bukan kopinya dibungkus satenya. Sate nggih. piran nanu beli sate. Wah, Bembe. Rubin. Tampiran agak minggu sarobin. Nah? Minggu sarobin nu agak. Nggih. Bilang minggu ketik kan. Wah, nggak lejo ke atas. Saya aranda ina. Saina saina. Hah? Ina side. Suri. Nak suri. Suri tauladan yang baik. Ina tu mel. Hah? Tuh lemuri. Ya. Lemuri le. Nak. Hah? Rokokan. Hah? Apa ya kepinaan kopi apa? Kopi wine. White. Mbe kopi white. Lah ada ke. White kopi. Konden kado ampet deh. Itu kamar kita. Oh iya, lupa mana ndak diampet dari tadi. Zaman anu. Dicari. Zaman dahulu. Mereka kan zaman sudah modern. Anu tetap. Nak tamak ada YouTube leman. Enggak main-main. Yo, ndeh. Enggak, enak keprer. Aduh. Hah? Bukan Iya. Dender, sama YouTube. Jadi promosi. Bisa kita angkat dari pedagang sate. Yo, jadi promosi. Iya kan Pak, tongkat. Cowok, kurang nyate. Sayangnya udah kita nyate tadi. Ya, jangan mesan cowok. Sabar.
Angkat tebilin baru si kanak-kanak nih. Kita warga pesan sate. Udah gelap ya. Gelap orang enggak ada cahaya. Cowok dia. Kanggo mana cowok entah mesen. Buat apean. Kita dia tempat ngopi nih yang kata ketik. Dia malah beli pecing, Pelcing. rasa pecing. Jangan pegang Arak. Ara rujak. Arak nu kan. Aro. Jangan gitu. Tatu nih. Ah, Ingat sana. Ina. sengan wa ya ingas bun mah. Asrah mau merari. Ai. Ingas no ieu mah. Ai. Nah, rujak no. Tahu penjelasannya tadi. Kalau cantik. Saya bilang cantik kan. Kalau dia cantik bisa dia nikah. Kalau dia ndak cantik ndak dia nikah. Asem. Nih angka panas. Nih, harga. Nah, harenggang. Gara-gara harga jadi jangan kepala. Aja harga enggak ieu. Lasing dia mesen jaga ya ketek tokol doa. Kali sampai-sampai empat. Lalu diri. Ada kepeng jaga. Celana tadi udah dia. Ada anak-anak muda tadi suka ngeprank pedagang-pedagang di sini. Dia mesen sampai 4. Ternyata setelah dibuatin terus diampet-ampet, apa nama ampet-ampet, dikipas-kipas, satenya jadi, tinggal dikasih bumbu ternyata mereka pada ninggalin. Nah gitulah anak-anak muda sekarang ini suka ngeprank. Makanya di konten saya insya Allah nggak ada ngeprank lah ya, kasihan ya. Kalau saya ngeprank kasihan ibu-ibu ini, nanti jadi Ferdian Plaka nih kalau saya ngeprank. Tapi bohong. Enggak lah, kita enggak pernah ngeprank. Di konten saya nggak pernah ngeprank gitu. Udah on ini. Nenek panas-panas. Manis. Apa ya lande-lande lah sih? Bareng mencret, bareng. Iya jauh. Iya jauh, balen tadi bareng mencret. Mencret tete kan. Memalu. Astaga. Kecerit bareng kan tuh. Gelap. Kayak teman derita. Ini. Kelihatan? Iya. Ngopi bu. Ais. Sila nupi. Sila. Bahasa Sasak. Apa bahasa Sumbawa ini? Oh baik. Ya enak. Bukan orang Sumbawa. Masya Allah. Ya, tidak ini. Orang cantik ngantarin rujak. Nih, hobinya wanita kan rujak. Yang ngida. Kalau hobinya pria, murah. Tahunan doa. Tahunan doa. Nanti
Jam 4. Rasa Rubin. Jampa. Ah? Oh, aneh tapi. Tadi dah. Merujak di videoin. Melihat orang-orang yang ada di gubuk itu membuat makanan sate belayak. Kemudian kami ngopi-ngopi di sana. Ada yang unik dari anak muda, ada yang kurang dari kami lihat dari anak muda di sana. Ternyata mereka ada juga beberapa anak muda yang sering mengusiri pedagang di sana, ngeprank lah istilahnya, mesen sate belayak tapi ketika sudah ditinggal gitu belayak. Nah ini saya pesan sama, jangan suka seperti itu ya. Saya pesan saya sama anak muda yang ke tempat lokasi mesen sesuatu dan tidak dibayar. Nah, itu sangat merugikan ya. Kasihan ya, kita lihat orang-orang yang udah usaha membuat sesuatu terus kalian tinggalkan begitu saja. Nah ini jangan pernah ngeprank ya, karena kasihan, itu namanya merugikan orang yang jualan. Nah itu yang ingin saya sampaikan kepada anak muda yang sering berlibur ke sana ya. Kalau nggak punya duit jangan mesen, udah pergi ke sana santai aja, udah jangan ngeprank pedagang ya seperti itu. Kemudian ya tidak ada kegiatan lain selain yang saya lakukan adalah mandi bersama orang-orang yang kebanyakan orang yang mandi di sana adalah orang-orang dari Lombok Barat, kebanyakan wisatawan lokal. Kalaupun ada wisatawan mancanegara, paling karena mungkin karena situasinya sekarang masih new normal, mungkin biasanya kalau dulu sering saya lihat turis yang datang, tapi karena mungkin sekarang masih sepi, ya belum saya lihat wisatawan internasional kayak bule, belum saya lihat. Biasanya dulu sering saya lihat. Yang saya lihat itu adalah dari Lingsar, dari Mataram, dari Lombok Tengah yang saya lihat kemarin sering coba ngobrol-ngobrol. Nah pedagang di sana, pedagang itu di sana juga kebanyakan dari orang-orang di sana ya, yang menjual. Nah kalau dulu pas saya masih kuliah, sekarang lumayan ya orang yang jualan, ada yang jualan cilok, ada yang jualan kimbab. Saya lihat banyak sekali varian yang bisa kita makan di sana kalau sekarang ya. Kalau dulu ya kita cuma bisa makan bulayak sama pelcing kalau dulu. Terus kalau sekarang bisa ada jumpai lah istilahnya makanan modern seperti sosis bakar, cilok seperti itu ya. Apa namanya tadi yang saya sebutkan itu ini kimbab. Makanan khas Turki itu ya. Tapi ada juga di sana banyak sekali varian makanan yang bisa kita jumpai ya. Tapi yang saya coba di sana kemarin itu cuma bulayak ya, cukup lah makan bulayak karena saya mencintai kuliner lokal ya. Oke. Semua itu ya yang bisa saya review tentang wisata Aidil Sesam. Saya rekomendasikan bahwa kalau mau pergi ke sana ya harus kalau bisa ngecamp. Nah enak ngecamp. Saya juga sering dulu ngecamp, paling sering saya ngecamp di sana. Kadang saya enggak bawa tenda ya, karena ada gubuk-gubuk di sana. Tinggal kita bawa sleeping bag aja sama tas, makanan kan udah tersedia di sana, tinggal kita beli, tinggal kita tidur lah di sana, tinggal kita bawa sleeping bag. Makanya cocok lah dibuat. Kalau mau bawa tenda silahkan, kalau mau bawa teman yang banyak bagus lah, saya rekomendasikan untuk
juga di sana bagus untuk mengambil background hutan di sana ya, sangat pas. Nah, saya berharap tempat ini masih tetap alami ya, saya berharap masih tetap alami sampai kedepannya tetap alami seperti itu, karena kalau sudah dibangun banyak kayaknya kurang asik ya kalau dibangun banyak bangunan di sana ya. Itu sih saya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Stay tune terus di channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.